Semuanya berubah. Orang-orang menganggap serius komedian, dan para politisi dianggap sebagai lelucon. Will Rogers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, beberapa hari lagi, 2 hari lagi ya, di saat video ini saya buat, kita akan memasuki pesta demokrasi, pilkada, pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ya, di sini ada pesan Rocky Gerung kepada kita semua agar bisa tepat dalam memilih calon pemimpin di daerah kita masing-masing. Dan ada video di mana Pak Yusuf Kalla itu kemudian membongkar kebusukan Pak Mulyono. Ternyata selama ini Pak Yusuf Kalla dihinati oleh Pak Mulyono ini. Sudah ada kesepakatan untuk siapa calon wakilnya dulu ya setelah Pak Yusuf Kalla ya. Ternyata yang diambil adalah Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Padahal sudah ada kesepakatan dengan Pak Yusuf Kalla sebelumnya. Agak lain ini Pak Mulyono ini. Oke bosku, tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Check it out. Tapi begitu kita tahu elektabilitasnya tinggi, etikabilitasnya kurang, jangan pilih dia. Karena dia Dengar ini. mengandalkan amplop pasti. Apalagi etikanya nggak ada, otaknya kurang. Yang terjadi adalah pameran fufu-fafa. Saya menginginkan ada diskurs, ada narasi, ada pertukaran pikiran tajam di tempat ini untuk menapis potensi kecurangan, potensi penyalahgunaan wewenang. Bukan sekedar calegnya, tapi juga KPU-nya, Bawaslu-nya, KPUD-nya. Kan semua itu potensi untuk membohongi rakyat. Hukum dibuat buat orang yang kurang pakai otak sebetulnya kan. Karena itu mesti diatur dengan hukum. Kalau otak kita tumbuh, kita cukup dengan demokrasi kan. Kalau demokrasi maksimal, hukum pasti minimal itu. Karena demokrasi itu menghargai orang untuk percaya bahwa orang dengan percakapan bisa selesai soal kan. Politisi itu dianggap sebagai binatang politik yang rakus. Yang mau kenyang sendiri. Binatang bergerak untuk cari makan buat diri dia sendiri. Manusia bahkan yang udah kenyang masih mau merampas makanan orang lain. Itu namanya koruptor. Sebenarnya Pak Jokowi sudah putuskan. Jadi terakhir Pak Jokowi datang ke kantor saya jual di Popres. Ini bicara tahun 2019 Pak. Iya, jadi 2019 Pak Jokowi ya. 2019. 2019, oke. Ya, Pak Jokowi yang kedua. Ya. Ya. Jadi siapa sebenarnya begini, jangan kita bicara orang. Kita bicara kriteria dulu, Bapak mau apa? Ya, pertama tentu sebaiknya yang pintar. Saya kan ini perlu dukungan dari orang yang pintar. Kedua, sebaiknya orang NU, begitu. Ya. Kalau itu apalagi ya baik karena pengalamannya dan tidak ada celah. Sekarang kalau begitu Pak Mahfud yang memenuhi syarat, pintar, dia orang NU, orang Madura kan semua NU. Iya. Ya, bukan NU dia nggak tidak Islam. Agamanya NU. Ya. Iya. Ya. Oke. Lalu setelah diskusi hampir 2 jam, putuskan kalau begitu Pak Mahfud. Iya Pak. Saya bilang kalau begitu kita jabat tangan dulu. Dengan Pak Jokowi Pak. Ya Jokowi. Berdua nih. Jam 2 tempat dengan makan, kemudian beliau pulang pergi
Saya kan tidak bisa lagi kan, sudah 2 kali Iya wapres. betul. Bapak. Ya. Jadi tolong Pak Yusuf temani saya pergi di acara mengumumkan itu. Saya bilang tidak enak kalau saya temani Bapak. Saya kan sudah selesai. Ya. Nah, jadi dah teman. Tapi akhirnya saya tidak pergi. Saya di rumah saja. Ya. Di rumah lihat TV. Masih acara. Saya lihat teman Karding. Saya telepon Karding. Bagaimana? Kau sudah tahu siapa calon wapres? Wapres. Menurut Bapak siapa? Ya Pak Mahfud. Berubah Pak. Hah? Kenapa berubah? Tadi kita coba tangan dengan ini. Jokowi. Jadi 2 jam tuh bicara setuju. Dan Pak Mahfud saya kira sudah dikasih isinan juga kan. Itu sudah dipanggil. Memang iya. Karena ya rupanya ada beberapa partai, beberapa orang, saya tidak tahu. Setelah itu saya tidak tahu karena saya pikir sudah selesai toh. Pak Mahfud jadi wapres, oke alhamdulillah. Ya sudah. Ternyata Pak Kiai. Meleset. Dia tetap itu orang NU. Iya tetap NU. Ya pintar juga, pintar dari sisi lain ya. Iya. Bukan pemerintahan tapi sisi agama. Ya. Tapi kayaknya saya yakin ya nanti tidak lincah ini wapres ini membantu. Iya. Ya tidak. Kita kan wapres ini membantu, mendampingi, kalau perlu juga menjaga jangan kena masalah presiden ini, kita menjaga juga. Nah, itu sejarahnya kenapa tidak jadi. Pada saya yakin jadi di putusan terakhir itu di kantor saya. Dan pakai jabat tangan, pakai pelukan. Luar biasa. Rupanya ada drama jabat tangan dan pelukan, Pak. Iya. Yang kedua, beliau juga kan. Iya. Biasalah ini kan tidak murni politik. Ya. Ya seperti yang sedang kita bicarakan, penuh dengan tekanan-tekanan dari aparat. Sudahlah itu masa lalu. Tapi saya bilang Pak Mahfud sudah tenanglah. Pak Prabowo keempat kalinya baru masuk kan. Iya. Baru 2 kali. Baru 2 kali. Belum apa-apa dan masih muda. Oke bosku, itu saja video kali ini. Silahkan tanggapi di kolom komentar mengenai video-video tadi tersebut. Jadi ingat, jangan pernah golput kawan-kawan sekalian. Ya, kita mesti datang di TPS untuk memilih untuk masing-masing calon pemimpin di daerah kita. Nah, semoga apa yang disampaikan tadi Pak Yusuf Kalla itu kemudian menjadi bahan renungan bagi kaum 58%-nya. Itu tuh kerjaan majikan kalian tuh, ternyata kayak gitu. Apakah ini settingan? Tanya sendiri Pak Yusuf Kalla. Tidak mungkinlah seorang Yusuf Kalla kayaknya itu berbohong. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.